Pin. Baik, terima kasih Kak Eca untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang sahabat cerdas sekalian yang ada di rumah. Semoga semua dalam kondisi yang baik. Jangan lupa untuk tetap berada di dalam rumah. Jika tidak ada kepentingan, jangan keluar. Kalau keluar, gunakan APD, masker, hand sanitizer, dan juga kalau memungkinkan sarung tangan ya. Jumpa lagi bersama saya. Sebenarnya ini perjumpaan yang pertama. Tadi sudah dikenakan oleh Kakak Eca, nama saya Resen Litutopare Escape. Saya adalah guru kesehatan dari SMK Negeri 6 Ambon. Nah, di sini saya akan memberikan pelajaran mengenai keterampilan dasar tindakan keperawatan di program keahlian asisten keperawatan. Nah, materi yang akan saya bawakan di saat ini yaitu tentang pertolongan pemberian makan melalui selang nasogastrik atau dalam bahasa Inggrisnya disebut nasogastric tube, atau biasanya kita kenal dengan singkatannya yaitu NGT. Nah, sebelum saya masuk tentang pemberian makan melalui selang nasogastrik, saya mereview sedikit tentang apa itu selang nasogastrik. Selang nasogastrik adalah suatu selang yang dimasukkan melalui hidung sampai ke lambung. Nah, selang ini sering digunakan untuk memberikan nutrisi dan obat-obatan kepada seseorang yang tidak mampu mengkonsumsi makanan dan obat-obatan secara oral. Juga dapat digunakan untuk mengeluarkan isi lambung dengan cara aspirasi atau disedot. Selang nasogastrik ini biasanya kita kenal ada dua yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah NGT silikon yang dari bahan silikon, kemudian NGT karet. Selang nasogastrik ini ada 3 patokan ukuran yang biasanya digunakan, yaitu untuk dewasa 16-18 French size, anak 12 hingga 14 French size, dan bayi 6 French size. Setelah kita mengetahui tentang selang nasogastrik, kita review kembali. Sekarang kita kembali kepada pengertian dari pemberian makan melalui NGT. Pengertiannya adalah memberi makan dalam bentuk cair kepada klien melalui selang nasogastrik. Nah, setelah kita ketahui pengertiannya, maka kita harus pahami apa yang menjadi tujuan dari pemberian makan melalui selang nasogastrik. Tujuannya yaitu memenuhi, memperbaiki, dan mempertahankan kebutuhan nutrisi klien yang tidak mampu makan dan minum secara normal ataupun mandiri. Sedangkan manfaatnya adalah untuk mempertahankan metabolisme tubuh dan mempercepat penyembuhan. Kenapa nutrisi sangat penting bagi seseorang yang sakit? Ketika kita dalam kondisi normal, kita tetap membutuhkan nutrisi yang cukup, apalagi dalam kondisi sakit. Sel ataupun jaringan yang rusak sangat membutuhkan nutrisi untuk mempercepat dari penyembuhannya itu. Sehingga jika seseorang sakit, jika asupan nutrisi tidak adekuat, maka sudah dipastikan penyembuhannya akan berjalan lama. Setelah kita ketahui tujuannya, maka kita harus memahami apa saja yang merupakan prinsip pemberian nutrisi ini. Prinsip yang paling pertama adalah bersih. Mengapa harus bersih? Jika makanan dan alat tidak bersih, maka dapat membawa patogen atau mikroorganisme asing yang menyebabkan penyakit. Yang kedua, makanan yang dapat diberikan adalah makanan cair. Kenapa makanan cair? Makanan yang diberikan akan langsung menuju lambung. Jadi tidak ada proses penghancuran makanan seperti yang biasa terjadi di mulut, sehingga harus cair agar tidak memberatkan kerja lambung. Normalnya, jika kita makan, kita pasti mengalami proses pengunyahan di dalam mulut, sehingga makanan yang sudah dihaluskan di mulut itu diteruskan ke lambung. Jadi, jika makanannya masih dalam bentuk padat, akan menyusahkan lambung. Kalau lambung bekerja 2 kali lipat, maka sudah dipastikan bahwa asam lambung juga akan turut meningkat. Prinsip yang ketiga adalah pemberian obat diberikan sebelum atau setelah selesai pemberian makan sesuai dengan resep dan tidak boleh dicampur dengan nutrisi. Mengapa? Mengonsumsi obat setelah makan juga bertujuan untuk mengurangi efek samping. Pasalnya ada beberapa obat yang menyebabkan efek mual jika diminum dalam kondisi perut kosong, bahkan bisa menyebabkan iritasi lambung.
Setelah makan, harus ada jeda sedikit sehingga setelah minum obat, obat dapat diserap bersama-sama dengan nutrisi yang telah dicerna. Jika obat dikonsumsi bersama-sama dengan makanan, proses penyerapan makanan biasanya sedikit mengganggu proses penyerapan obat, sehingga harus ada sedikit jeda di antara makan dan minum obat. Selanjutnya, prinsip untuk pemberian nutrisi, sebelum dan sesudah makan dianjurkan untuk memberi air hangat terlebih dahulu. Mengapa harus air hangat? Karena air hangat memberikan efek relaksasi. Biasanya kadang kalau misalnya perut kita terasa tidak nyaman, ketika meminum air hangat itu pasti akan merasa lebih lega. Nah, karena itu air hangat itu bisa mampu memberikan efek relaksasi terhadap perut. Kemudian, pastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam selang saat memberikan makanan dan minuman, serta pastikan selang dalam keadaan tertutup selama tidak diberi makan. Kenapa? Agar tidak menyebabkan ketidaknyamanan pada perut klien. Dan yang paling utama adalah mencegah masuknya patogen asing atau yang kita kenal dengan mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit tambahan kepada klien. Setelah kita ketahui prinsip pemberian nutrisi, maka hal selanjutnya yang perlu kita tahu adalah indikasi pemberian makan melalui selang nasogastrik atau NGT. Indikasi yang pertama adalah kepada klien yang tidak sadar. Klien yang tidak sadar otomatis tidak mampu makan secara mandiri. Dengan demikian harus diberikan bantuan pemberian makan melalui selang nasogastrik. Pemberian makan melalui selang nasogastrik pada klien tidak sadar ini sebagai informasi hanya dapat diberikan dalam kurun waktu 1 hingga 4 minggu. Jika lebih dari 4 minggu, maka akan diganti dengan selang PEG. Selang PEG itu kepanjangannya Percutaneous Endoscopic Gastrostomy, adalah selang makan permanen yang dimasukkan dari kulit perut langsung ke dalam lambung. Indikasi yang kedua adalah klien dengan masalah saluran pencernaan. Nah, contohnya klien dengan tumor mulut ataupun faring. Sebagai informasi tambahan, tumor mulut atau tumor rongga mulut itu adalah tumor yang terdapat di area rongga mulut yang dibatasi oleh bibir atas dan bibir bawah sampai perbatasan langit-langit keras dan lunak bagian atas. Ada juga bisa kalian lihat di YouTube ada klien dengan tumor gusi yang tidak bisa mengkonsumsi makanan sehingga dibantu melalui selang NGT. Indikasi yang ketiga adalah kepada klien yang tidak dapat makan melalui mulut. Klien yang tidak dapat makan melalui mulut misalnya klien dengan usia lanjut yang sudah mengalami penurunan kemampuan makan, klien dengan stroke, atau bayi prematur, atau bayi dengan berat badan lahir rendah atau biasa dikenal dengan BBLR. Yang keempat yaitu klien dengan ileus, peritonitis, ataupun trauma abdomen. Ileus sendiri adalah obstruksi usus atau penyumbatan pada usus, sedangkan peritonitis adalah peradangan pada lapisan peritoneum. Bagi kalian yang sudah belajar pada anatomi dan fisiologi, kalian pasti tahu bahwa peritoneum itu adalah lapisan tipis dinding dalam perut yang berfungsi untuk melindungi organ-organ di dalam perut. Kemudian, klien dengan perdarahan lambung atau bilas lambung juga bisa diberikan pemberian makan melalui selang nasogastrik. Karena itu penting untuk mencegah malnutrisi serta menjaga pemenuhan nutrisi yang adekuat. Jika ada indikasi, maka sudah pasti ada kontraindikasinya. Kontraindikasi yang ada kepada klien yang tidak bisa diberikan makan melalui selang nasogastrik yaitu klien yang sadar dan bisa makan per oral. Klien dalam kondisi ini hanya perlu dibantu untuk makan per oral, kemudian tidak perlu kita bantu untuk pemberian makan melalui selang nasogastrik, karena sekalipun klien tidak mampu makan mandiri, ada keluarga ataupun kita sebagai perawat yang bisa memberikan makan kepada klien. Kemudian, tumor pada rongga hidung atau esofagus. Kenapa? Kita tahu bahwa selang nasogastrik adalah selang yang memasuki nasal dan gastrik. Sudah pasti kalau melalui nasal, berarti melalui rongga hidung. Jika ada tumor pada rongga hidung ataupun esofagus, maka sudah dipastikan bahwa tidak dapat dimasukkan selang nasogastrik. Kemudian, klien dengan cedera cerebrospinal itu tidak bisa diberikan pemberian makan melalui selang nasogastrik karena berpotensi misplacement selang nasogastrik. Jika sudah ketahui indikasi kontraindikasi, maka hal yang patut kita ketahui selanjutnya adalah alat-alat apa sajakah yang digunakan
Nah, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, spuit sonde 50 mili. Ya, kenapa disebut sonde? Karena biasanya kalau di rumah sakit kita jarang mengenal pemberian makan melalui selang nasogastrik. Kita biasanya lebih mengenal dengan istilah sonde. Untuk spuit sonde ini, nalnya atau bagian jarumnya itu tidak digunakan. Jadi yang digunakan hanya spuitnya saja dengan pompanya. Kemudian, strip pH dan juga kom kecil atau strip indikator pH. Selanjutnya adalah gelas berisi air minum hangat, formula makanan selang yang diresepkan, handuk makan, perlat, sarung tangan bersih, tisu, bengkok, dan obat-obatan yang diperlukan oleh klien. Dan jangan lupa menyediakan juga gelas kecil untuk menghancurkan obat-obatan itu. Nah, jika sudah ketahui alat-alatnya, maka selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita masuk ke dalam prosedurnya. Nah, sebagai seorang perawat kita pasti tahu bahwa dalam prosedur ada 4 tahapan yang selalu kita lakukan berdasarkan komunikasi terapeutik. Prosedurnya, yang pertama tahap prainteraksi. Dalam tahap prainteraksi ini, hal paling pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan verifikasi data sebelumnya. Kenapa melakukan verifikasi data sebelumnya? Jika tidak kita periksa, kita tidak tahu kepada pasien siapa atau klien siapa kita melakukan tindakan ini. Kemudian kita tidak tahu juga bahwa makanan apa atau formula apa yang harus kita berikan, jumlahnya berapa, waktunya kapan. Karena itu penting kita melakukan verifikasi data. Di mana melakukan verifikasi data? Seperti yang kita sudah ketahui, melakukannya melalui rekam medik klien ataupun catatan klien. Nah, kalau sudah melakukan verifikasi data, apa yang kita lakukan selanjutnya? Yaitu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita tempatkan alat di depan klien dengan benar. Jika sudah selesai dengan tahap reinteraksi, kita bersiap dengan tahap orientasi. Dalam tahap orientasi, kita memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik. Kita tanyakan kondisi klien, apa yang klien rasakan, kemudian kita pastikan apakah klien yang kita datangi sudah sesuai dengan klien yang akan kita lakukan tindakan. Caranya, bisa kita tanyakan langsung nama kliennya atau kita periksa gelangnya, kemudian kita konfirmasi nama, apakah namanya sesuai, umurnya sesuai. Jika sudah sesuai, baru boleh kita lanjutkan dengan tahap yang berikutnya. Setelah kita memberi salam, mengecek kondisi klien, kita jelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga atau klien. Kenapa atau klien? Misalnya kita memberikan pemberian makan, melakukan tindakan kepada klien yang tidak sadar. Tidak mungkin kita menjelaskan tujuan dan prosedur kepada klien yang tidak sadar, maka kita bisa menjelaskan kepada keluarga. Jika sudah jelaskan tujuan dan prosedur, kita tanyakan lagi kepada klien. Kalau misalnya klien dalam kondisi sadar, apakah klien sudah siap untuk dilakukan tindakan keperawatan? Jika klien menyetujui, maka kita lanjutkan ke tahap kerja. Tahap kerja yang paling pertama, gunakan sarung tangan. Kenapa gunakan sarung tangan? Untuk menjaga kebersihan tindakan dan mencegah transmisi penyakit. Yang kedua, naikkan posisi kepala klien menjadi semi-fowler dengan sudut 30 derajat sampai 60 derajat. Dalam beberapa kondisi ada klien yang bisa dalam posisi fowler, tapi pada umumnya selalu digunakan posisi semi-fowler. Nah, posisi semi-fowler itu harus diberikan kepada klien untuk mencegah refluks lambung dalam proses pemberian makan. Yang ketiga, letakkan perlak di samping klien tepat pada sisi perawat. Perlak ini digunakan untuk mencegah sisa formula makanan yang diberikan itu tumpah. Hal berlaku sama juga kepada pemberian handuk makan di leher hingga ke dada. Itu untuk mencegah misalnya pakaian kotor akibat refluks lambung ataupun sisa makanan yang tumpah. Selanjutnya, minta klien untuk membuka mulutnya dan cek selang di belakang kerongkongan serta pastikan selang tertempel dengan hidung dan pipi. Supaya apa? Untuk memastikan jangan sampai selang itu melingkar di area kerongkongan. Yang keenam, lakukan aspirasi atau penarikan sedikit isi lambung dengan menggunakan spuit. Aspirasi ini dilakukan untuk memastikan ujung selang berada tepat pada lambung. Kemudian selanjutnya adalah
Hasil cairan yang berhasil kita tarik dari lambung, kita tuangkan ke dalam kom kecil yang sudah berisi strip pH. Kemudian kita baca hasilnya, jika di bawah atau sama dengan 5, maka klien dapat diberi makan. Dalam kondisi klien tertentu, misalnya dia diberikan obat-obatan, itu pasti turut mempengaruhi tingkat keasaman cairan lambungnya. Biasanya obat-obatan yang mempengaruhi adalah obat-obatan saluran pencernaan. Selanjutnya, cek jadwal pemberian makan dengan mengecek jumlah makanan yang diberikan serta nutrisi yang diresepkan. Hal ini penting supaya kita tidak memberikan makan melebihi dari apa yang seharusnya pasien konsumsi atau klien konsumsi. Misalnya, di hari ini dia hanya bisa diberikan 200 ml. Jangan karena kita tidak cek, kemudian makanan yang ada 300 ml, kita memberikan 300 ml, padahal yang dibutuhkan oleh klien hanya 200 ml saja. Jadi kita cek jadwal pemberiannya, apakah waktunya sudah sesuai, sudah jadwal makannya pasien atau belum. Kemudian kita cek lagi jumlah yang diberikan, apakah sudah sesuai atau belum dengan jumlah yang dibutuhkan kepada klien. Dan kita cek juga apakah formula makanan yang diberikan ini adalah formula makanan yang dibutuhkan oleh klien yang sudah diresepkan oleh ahli gizi atau bukan, ya. Kalau sudah selesai, kemudian kita cek udara masuk, cegah udara masuk, jangan sampai masuk ke dalam perut, dengan cara kita tekuk ujung selang sebelum menyambungkan selang dengan spuit. Seperti apa cara tekuknya? Cara tekuknya itu seperti ini, ya. Jadi ini penting, jangan sampai ada udara yang masuk karena bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada perut klien. Kemudian kalau sudah ditekuk, kita lepaskan pompa spuit. Kalau tadi kita aspirasi, kita masih pakai pompa spuit. Karena kita sekarang sudah mau memberikan makan, maka kita lepaskan pompanya. Kemudian hubungkan spuit dengan selang dan masukkan air minum hangat sebanyak 20 ml atau sebanyak yang diresepkan. Memasukkan air sebelum memberikan makan ini penting untuk membersihkan selang nasogastrik. Kemudian juga untuk membuat kondisi perut klien itu dalam posisi yang enak. Jika kita memberikan makan tanpa memberikan air terlebih dahulu, bisa saja klien merasa tidak nyaman. Sama dengan biasanya kalau kita makan, kita minum air dulu baru kita makan. Selanjutnya, angkat selang setinggi 30 hingga 45 cm di atas hidung dan buka klem selang. Lakukan ini setiap kali memasukkan air atau formula. Kita angkat selang itu supaya ketika pemberian makan, makanan masuk ke dalam lambung, itu jalannya bisa lebih cepat. Jika dalam kondisi yang datar, biasanya makanan lebih lama masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, klem selang segera setelah spuit kosong dan masukkan formula makanan. Setelah itu lepaskan klem dan biarkan spuit kosong secara bertahap. Jadi setelah air masuk, sebelum air kosong di spuit, kita langsung klem kembali selang NGT. Setelah diklem, kita masukkan formula makanan, misalnya 200 ml yang dibutuhkan oleh klien, kita masukkan 50 sebanyak 4 kali. Jadi 50 ml, 50 ml, 50 ml, kemudian 50 ml. Nah, selang waktu, pada saat kita masukkan makanan 50 ml pertama, kita masukkan lagi air 20 ml untuk membersihkan jalan selang. Baru kita masukkan lagi makanan 50 ml sampai makanan selesai dan spuit kosong secara bertahap, ya. Selanjutnya adalah isi ulang spuit dengan formula sampai jumlah yang dipesankan diberikan kepada klien. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya. Setelah pemberian formula, tuang air sebanyak 20 hingga 30 ml untuk memberikan minum sekaligus membersihkan selang. Setelah spuit kosong, jangan lupa selalu klem kembali selang atau tekuk kembali selang. Nah, kemudian setelah itu langkah yang sama kita lakukan untuk pemberian obat. Jadi misalnya setelah kita beri makan, kita mau memberikan obat, maka yang paling terdahulu kita lakukan, misalnya obat itu dalam kondisi masih bentuknya tablet atau kapsul, kita hancurkan tabletnya atau kita keluarkan isi kapsulnya. Kemudian kita campur dengan air. Setelah campur dengan air, lalu kita masukkan air terlebih dahulu ke dalam selang nasogastrik. Jika air telah masuk, baru kita masukkan cairan berisi obat-obatan ke dalam spuit untuk diberikan kepada
klien. Nah, jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah biarkan klien dalam posisi semi-fowler selama 30 menit hingga 1 jam untuk mencegah refluks lambung. Nah, ini biasanya kalau kita dalam kondisi makan normal, kita duduk, makanan dari atas turun ke bawah, ya. Kalau misalnya kita langsung tidur, kita memberatkan kinerja lambung dan juga usus. Karena itu biasanya kalau orang tua sering bilang bahwa kalau selesai makan jangan langsung tidur, duduk dulu sebentar supaya makanan turun baik-baik, istilah orang tua seperti itu. Itu maksudnya supaya proses pencernaan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya kita selesai makan langsung tidur, kita memberatkan kinerja lambung. Kalau kinerja lambung berat, maka kita bisa, yang pertama, kita tidak melakukan aktivitas setelah makan, sudah pasti akan terjadi obesitas. Kemudian yang kedua, otot-otot lambung, otot-otot usus juga bisa melemah jika dia harus bekerja 2 kali lipat lebih banyak daripada biasanya. Jika sudah selesai, kita biarkan klien dalam posisi semi-fowler. Kemudian kita bereskan alat dan lepas sarung tangan, diletakkan di bengkok. Jangan lupa bahwa semua alat bekas yang digunakan pada klien itu tidak dapat digabung dengan alat bersih lainnya. Jika sudah selesai tahap kerja, kita masuk ke dalam tahap terminasi. Dalam tahap terminasi kita rapikan klien. Misalnya tadi klien waktu kita mau lakukan tindakan, kita turunkan selimut, kita kembalikan lagi selimutnya ke posisi semula. Kemudian lakukan evaluasi dan catat respon klien. Nah, catat respon klien misalnya setelah klien makan kita tanyakan apakah klien merasa mual ataukah merasa tidak nyaman. Jika ada keluhan dari klien, harus dan wajib seorang perawat itu catat. Jika tidak kita catat, maka ketika pemberian tindakan selanjutnya terjadi komplikasi, maka itu akan menjadi tanggung jawab dari perawat yang sebelumnya melakukan tindakan. Kenapa ketika ada keluhan dari klien tidak dicatat? Jadi kita tidak bisa melihat perkembangan kondisi klien dengan baik dan bisa saja klien menjadi lebih buruk kondisinya. Jika sudah lakukan evaluasi dan catat respon klien, jangan lupa untuk berpamitan dengan klien. Setelah berpamitan, kita bereskan alat dan yang paling penting, jangan lupa mencuci tangan. Nah, jika kita sudah melakukan tahap-tahap demikian, maka pasti yang di rumah penasaran nih. Kita cuma dapat tahap-tahapnya, tapi kita tidak bisa melihat proses kerjanya seperti apa. Nah, di sini Ibu menyediakan satu video yang Ibu ambil dari YouTube, tepatnya dari channel Singapore General Hospital. Nah, di video ini ada beberapa tahap yang nanti tidak kelihatan. Bersama-sama nanti kita akan lihat tahap apa-apa saja itu yang tidak kelihatan. Ya, kita lihat dulu videonya. Ya, jadi dalam pemberian makan melalui selang nasogastrik itu spuit. Nah, oke, jangan lupa bahwa selang nasogastrik dimasukkan melalui nasal atau rongga hidung menuju ke lambung. Nah, setelah itu periksa lagi rekam medik klien, pastikan bahwa klien yang akan kita lakukan tindakan ini sudah benar orangnya dan jumlah makanan serta jenis makanannya itu benar. Kalaupun ada obat-obatan, perhatikan lagi di obat-obatannya, jangan sampai kita memberikan obat yang salah kepada klien ya. Selanjutnya kita lihat alat-alat yang digunakan. Formula makanan, spuit, air, strip pH dan kom kecil. Ya, kom kecil juga untuk obat. Kemudian obat-obatan yang diperlukan serta jadwal makan klien. Wah, ini videonya sedikit bermasalah ya. Oke, jangan lupa yang paling pertama adalah cuci tangan. Ya, setelah itu naikkan posisi klien dalam posisi semi-fowler. Kemudian cek mulut klien, apakah selangnya terlilit atau tidak di kerongkongan. Jika tidak, berarti aman. Kita lanjutkan ke step berikutnya, mengecek apakah selang tertempel dengan baik di hidung dan di pipi. Kemudian tekuk selang, kita buka penutupnya.
masukkan spuit, lalu lakukan aspirasi. Jika ada cairan yang keluar, oke. Jika tidak ada, maka kita miringkan badan klien, kemudian kita lakukan aspirasi kembali. Tapi sebelumnya kita suntikan udara kurang lebih 10 hingga 20 ml ke dalam selang. Setelah suntikan udara, kemudian ditarik lagi. Jika masih tidak ada cairan yang keluar, kita biarkan dalam kurun waktu 15 hingga 30 menit. Setelah itu kita lakukan aspirasi kembali. Ya, selanjutnya cairan lambung yang sudah dikeluarkan kita teteskan di strip pH dan lihat jika di bawah 5 atau sama dengan 5 berarti klien bisa diberikan makan. Ya, jika di atas 5 biasanya kita harus cek kembali, jangan sampai selangnya itu tidak berada di lambung tapi dia masuk ke saluran pernafasan. Jadi hati-hati, tetap harus kita cek. Penting aspirasi supaya kita mengecek apakah ujung selang ini benar-benar berada di lambung ataukah dia masuk dalam saluran pernafasan. Ya, kemudian setelah itu bersihkan, misalnya formulanya dalam kaleng, kita bersihkan dengan tisu, pastikan jumlahnya, lalu kemudian kita lakukan pemberian air minum sebelum memasukkan makanan. Jangan lupa selang tetap ditekuk. Kemudian pasang spuit dan masukkan air minum 20 ml kira-kira atau sesuai yang diresepkan. Jika sudah selesai, kita masukkan formula makanan. Jika formula makanan sudah hampir kosong, kita tekuk, kemudian kita masukkan lagi formula makanannya. Jangan lupa ada jeda, itu kita masukkan air untuk membersihkan selang. Terkadang ada makanan yang dia agak sedikit kental, jadi itu penting untuk lakukan pembilasan pada selang. Jika sudah selesai, kita tutup kembali selang nasogastriknya, kemudian kita mau memberikan obat, kita persiapkan obat. Obat dalam bentuk padat kita hancurkan terlebih dahulu, kemudian campur dengan sedikit air. Ya, jangan lupa diaduk. Pemberian obat pun tetap wajib diberikan air minum sebelumnya. Jika sudah diberikan air minum dulu, baru kita masukkan obat-obatan. Jangan lupa dicek resepnya, apakah sebelum makan ataukah sesudah makan. Jangan sampai obatnya diberikan sesudah makan, kita berikan sebelum makan. Bahaya, klien bisa mengalami komplikasi. Jika sudah selesai, kita biarkan klien berbaring kurang lebih 30 menit sampai 1 jam untuk mencegah jangan sampai terjadi refluks lambung. Nah, biasanya kadang kalau kita selesai makan, kita langsung tidur, pasti kadang kita merasa ada cairan asam yang keluar dari tenggorokan sampai ke mulut. Itu adalah refluks lambung akibat daripada kita selesai makan langsung tidur. Makanya selesai makan itu jangan langsung tidur, 30 menit atau sampai 1 jam kita dalam posisi duduk baru boleh kita tidur, ya. Nah, ini ada precautionnya atau hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kita pastikan dulu makanan yang kita berikan itu dan obat-obatan yang kita berikan itu sudah sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter dan yang sudah sesuai yang diresepkan oleh ahli gizi. Jika sudah, kemudian kita perhatikan bahwa penggunaan pompa pada spuit hanya bisa digunakan jika kita ingin melakukan aspirasi atau penarikan isi lambung ataupun membuka blokir pada selang. Misalnya selang tersumbat sesuatu, makanan yang terlalu kental, nah kita buka blokirnya dengan menyuntikkan air ke dalam. Nah, itu hanya bisa menggunakan pompa pada 2 hal kondisi itu. Pada saat mau buka blokir dan lakukan aspirasi. Dalam pemberian makan kenapa tidak dianjurkan? Karena itu kalau misalnya kita pompa makanan, kecepatan makanan masuk ke dalam tubuh itu akan lebih cepat. Dan jika misalnya kita memberikan makanan 4 kali kan, 50 ml, 200 ml kita berikan 50-50 sebanyak 4 kali. Kita masukkan juga air. Jika semuanya kita masukkan dengan pompa, dengan kecepatan yang tinggi bisa saja melukai dinding lambung. Karena itu penggunaan pompa hanya digunakan pada saat kita mau melakukan aspirasi dan juga pada saat membuka blokir pada selang. Nah, jika sudah selesai,
Jangan lupa untuk membereskan atau alat-alat seperti yang tadi dan membersihkan tangan. Nah, di sini kita bisa melihat ada hal-hal yang tadi tidak kita lihat pada video yang pertama. Hal-hal apa saja? Yang pertama, handuk makan tidak digunakan. Yang kedua, perlak juga tidak digunakan. Yang ketiga apa? Bisa terlihat di sini sangat jelas, yaitu sarung tangan bersih. Misalnya kita memberikan pertolongan pemberian makan ini kepada klien dengan kondisi misalnya ada infeksi. Jika tidak menggunakan sarung tangan, bisa saja terjadi kontaminasi dari pasien kepada perawatnya atau sebaliknya dari perawat kepada pasiennya. Karena itu jangan lupa untuk selalu menggunakan sarung tangan bersih. Nah, satu hal lagi yang dilupakan yaitu apa? Adalah penggunaan bengkok. Tadi tidak digunakan bengkok, tidak ada bengkok untuk meletakkan spuit dan juga kom-kom kecil yang sudah kotor ya. Serta sarung tangan yang kita gunakan itu semuanya diletakkan pada bengkok. Nah, untuk materinya kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam latihan soal. Ya, dalam latihan soal ada live chatnya ya Kak Eca. Iya Kak, jadi maaf ya Ibu, jadi ini bisa langsung ya siswa-siswi ya mungkin yang sudah dibagikan linknya dari Ibu Epin sendiri bisa langsung menjawab soal-soal yang diberikan pada live chat di channel BTKI Maluku. Jadi bisa langsung di chat jawabannya, nanti Ibu Epin sendiri bisa langsung lihat ya untuk jawaban-jawaban yang diberikan itu betul atau tidak. Baik, terima kasih Kak Eca untuk informasinya. Jadi yang di rumah jangan lupa aktifkan jari-jari kalian di live chat ya, supaya kita mau menjawab pertanyaan yang benar. Nah, jika berhasil menjawab artinya kalian memahami materi yang telah disampaikan oleh Ibu tadi. Jika tidak bisa menjawab, maka perhatikan baik-baik materinya. Materinya nanti akan Ibu upload juga di Google Drive, yang linknya nanti akan Ibu bagi kepada kalian di grup kelas masing-masing, khususnya kepada anak-anak asuh saya di kelas 11 keperawatan 1 dan 2. Ya, sekedar informasi ya Ibu, boleh dilihat itu banyak sekali ya siswa-siswi Ibu yang sudah masuk di live chatnya, banyak sekali. Ada Elis, ada Sheklin, Angelin, Yani, Jumli, jadi banyak ya. Jadi bagi adik-adik yang sudah pada stay di channel BTKI Maluku yang sedang melihat ya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Epin sendiri. Nah, boleh langsung bagi sahabat cerdas semuanya ya adik-adik menjawab pertanyaan yang boleh diberikan oleh Ibu Epin sendiri. Dan buat Ibu Epin ya, berhubung ini juga siaran radio, boleh dibacakan juga ya soalnya biar yang mendengarkan radio juga bisa menjawab ya. Jadi pembelajaran juga bagi sahabat cerdas semuanya yang mendengarkan radio supaya bisa langsung sama-sama dengan yang melihat langsung di channel YouTube BTKI Maluku menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Epin sendiri. Siap, terima kasih Kak Eca. Nah, sekarang kita masuk pada latihan soal. Soal yang paling pertama, manakah pernyataan yang salah mengenai selang nasogastrik? A. Suatu selang yang dimasukkan melalui hidung sampai ke lambung. B. Digunakan untuk memberikan nutrisi dan obat-obatan kepada seseorang yang tidak mampu mengkonsumsi secara oral. C. NGT digunakan pada pasien dengan tumor rongga hidung. Atau D. Digunakan untuk mengeluarkan isi lambung dengan cara aspirasi atau disedot. Nah, sahabat cerdas, ayo siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu Epin tadi yang sudah Ibu Epin sampaikan ya. Kak Eca ulangin lagi ya. Manakah pernyataan yang salah mengenai selang nasogastrik? Ada 4 pilihan jawabannya. Yang A, suatu selang yang dimasukkan melalui hidung sampai ke lambung. B, digunakan untuk memberikan nutrisi dan obat-obatan kepada seseorang yang tidak mampu mengkonsumsi secara oral. C, NGT digunakan pada pasien dengan tumor rongga hidung. Dan D, digunakan untuk mengeluarkan isi lambung dengan cara aspirasi atau disedot.
Ya, ini sudah ada satu jawaban yang masuk. Yang lain, mohon maaf jawabannya belum benar. Oh maaf, yang siapa ya namanya, si ya Kingkong. adik Yani Behuku. Maaf ya, jawabannya salah. Dicoba lagi untuk menjawab. Kalau yang pada simak penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Epin, ya pasti ya bisa menjawab dengan benar pastinya. Ya, untuk Mei juga jawabannya belum benar. Belum tepat. Kalau Julmi, Ibu, Julmi. Ya, jadi jawaban yang benar ternyata diperoleh oleh Julmi. Iya, jawabannya yang C ya, Ibu. Iya, betul sekali. NGT digunakan pada pasien dengan tumor rongga hidung adalah pernyataan yang salah. Kenapa salah? Jangan lupa selang nasogastrik masuknya melalui nasal menuju ke gastrik. Jadi kalau terjadi tumor pada nasal, sudah dipastikan bahwa tidak bisa dimasukkan selang karena ada massa yang membesar di dalam nasal. Jadi kalau ada tumor rongga hidung tidak bisa digunakan selang nasogastrik. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya, ternyata jawabannya Yiska Renolva Jennifer juga benar. Oke, kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya ya Kak Eca ya. Iya, siap Ibu. Pertanyaan yang kedua, posisi apakah yang sebaiknya dilakukan pada klien yang akan diberi makan melalui NGT? A. Lateral, B. Dorsal recumbent, C. Fowler, atau D. Semi Fowler. Ya, silakan berikan jawabannya. Oke, sahabat cerdas. Nah, itu ya soal yang kedua, latihan soal yang kedua yang sudah diberikan oleh Ibu Epin sendiri. Nah, sudah banyak ya Ibu Epin yang jawabnya. Wah, Kira-kira sekali jawabannya? masuk beruntun. Dan jawabannya adalah benar. Semi Iya, Fowler. benar sekali. Ternyata pembelajaran yang Ibu Epin berikan sahabat Berhasil cerdas ditangkap. semuanya bisa memahaminya dengan baik. Siap. Ya, kita selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Sahabat cerdas yang di rumah, perhatikan baik-baik manfaat dari pemberian air hangat dalam pemberian makan selang nasogastrik adalah A. Mencuci lambung, B. Memberikan efek relaksasi pada lambung, C. Membersihkan spuit, atau D. Menghangatkan tubuh. Sekali lagi pertanyaannya, manfaat dari pemberian air hangat adalah A. Mencuci lambung, B. Memberikan efek relaksasi pada lambung, C. Membersihkan spuit, atau D. Menghangatkan tubuh. Oke, ayo sahabat cerdas semuanya langsung jawab ya soal pelajaran yang soal yang nomor 3. Ya, ini sudah ada jawaban yang benar Kak Eca. Ada Aurelia, Yiska, dan juga Mei. Luar biasa ya, mereka menyimak dengan baik. Jawaban benarnya adalah memberikan efek relaksasi pada lambung. Iya. Nah, terima kasih sahabat cerdas yang di rumah, ternyata memperhatikan dengan baik. Tapi belum selesai, kita lanjutkan lagi dengan latihan soal yang keempat. Nah, pada klien dengan kondisi tidak sadar atau koma, maka pemberian makan melalui NGT dilakukan selama A. 1 hingga 4 minggu, B. 1 hingga 4 hari, C. 2 hingga 4 minggu, atau D. 1 hingga 5 minggu. Bagi yang menyimak pasti bisa menjawab yang tepat karena tadi tidak tertulis di dalam presentasi PowerPoint. Iya, tadi kalau tidak saya langsung dijelaskan secara spontan ya Ibu ya. Ya, betul sekali. Ayo sahabat cerdas coba menjawab. Karena sudah kelewatan, jadi kalau tulis jawabannya pakai nomor di depan ya. Nomor misalnya nomor 4, jawabannya apa? 4 titik misalnya
B 4.C Ah atau iya 4.A betul sekali ya. biar Ibu Epin sendiri tidak bingung ya jawaban yang Betul. diberikan ini jawaban nomor 3 atau jawaban nomor 4 yang sekarang sudah dibacakan tadi ya oleh Ibu Epin sendiri. Ya, dan ternyata Tapi jawaban yang kebanyakannya masuk jawabannya A ya Ibu. benar. Iya 1 sampai Semuanya. 4 minggu. Luar biasa. Saya kira tidak menyimak, ternyata memang luar biasa sobat cerdas yang ada di rumah ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang kelima. Semakin panas rupanya. Ayo yang jawabnya benar pasti nilainya 100. Jadi langsung ya. Berdoa semoga COVID cepat selesai, kita sekolah lancar lagi. Ibu tidak lupa janji Ibu bahwa kalau misalnya yang peringkat 1 sampai peringkat 3 terbaik dalam mata pelajaran KDTK atau keterampilan dasar tindakan keperawatan, pasti saya sediakan hadiahnya. Wih, Ya. asik. Jadi berdoa pandemi ini segera berakhir, kita berkumpul kembali di sekolah dan pasti bisa dapatkan Hadiah. Ya, Ya lanjut lagi ya Ibu, soal soal yang kelima. nomor 5. Persiapan alat-alat yang digunakan untuk pemberian makan melalui NGT kecuali A. Spuit sonde 50 cc, B. Bengkok, C. Perlak, atau D. Laken. Nah, ini Jennifer, aduh salah, ya salah saya. Kalau yang ini bisa Kak Eca jawab. Boleh, Kayaknya D ya Bu. Oh iya, betul. Ternyata Kak Eca juga menyimak Luar ya. biasa. Berarti Kak Eca kayaknya sudah bisa menjadi asisten perawat Wah. kayaknya. Bisa. Jadi Kak Eca daftar dulu dari Ibu Epin ya. Kayaknya masuk nih prosedur bisa langsung. Nah, kebetulan nanti SMK Negeri 6 Ambon sudah mulai membuka pendaftaran, tapi Oh, setelah iya. ini baru dijelaskan Oke. kira-kira pendaftarannya jurusan apa-apa saja atau program kalian Iya. apa saja. yang Jadi bagi tersedia. sahabat cerdas tetap ya mendengarkan siaran program Hoe Lepar Belajar karena banyak informasi yang akan diberikan oleh Ibu Epin sendiri tentang SMK Negeri 6 itu sendiri juga. Masih ada soalnya lagi Ibu? Ya, soal yang paling terakhir. Oh iya, soal yang terakhir, jreng. Ayo kita dengarkan bersama ya sahabat cerdas. Soalnya apa ya Ibu Epin? Manakah di antara tahap di bawah ini yang merupakan tahap yang pertama kali dilakukan sebelum pemberian makan? Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai salah. A. Mencuci tangan, B. Melakukan verifikasi data klien, C. Menaikkan posisi kepala klien menjadi semi-volar, atau D. Menggunakan sarung tangan. Ibu ulangi lagi pertanyaannya. Manakah di antara tahap di bawah ini yang merupakan tahap yang pertama kali dilakukan sebelum pemberian makan? A. Mencuci tangan, B. Melakukan verifikasi data klien, C. Menaikkan posisi kepala klien menjadi semi-volar, atau D. Menggunakan sarung tangan. Ya, pertanyaan yang terakhir. Dan jawaban yang benar ternyata adalah ya, selamat untuk Yiska, Aurelia, Yeslin, dan Ariel. Jawaban yang benar adalah B. Melakukan verifikasi data klien. Mencuci tangan itu penting dan pertama, tapi yang terutama adalah melakukan verifikasi data klien. Jadi kita tidak sampai salah menemui klien. Misalnya kliennya harusnya Ibu Epin, ternyata contoh Ariel ya, atau Jovendri memberikan tindakan kepada Kakak Eca, padahal harusnya dilakukan tindakan kepada Ibu Epin. Sudah pasti itu hal yang paling utama diperhatikan supaya jangan sampai salah memberikan tindakan. Ya, dengan demikian jika latihan soal sudah selesai, maka berakhirlah materi pertolongan pemberian makan melalui selang nasogastrik di hari ini Kak Eca. Oke, nah sahabat cerdas makasih ya juga buat Ibu Epin yang sudah mau berbagi pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya bagaimana cara kita untuk melakukan pertolongan pemberian makan melalui selang ya. Iya, betul. Dan sekali. bagi sahabat cerdas siswa-siswi Ibu Epin ya yang sedang mendengarkan siaran yang juga melihat langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Epin di channel BTKI Maluku, jangan lupa untuk selalu setia mengunjungi channel BTKI Maluku karena banyak informasi ya dan juga pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Jadi bukan hanya untuk
jenjang SMK saja, ada jenjang PAUD, SD, SMP, dan juga SMA yang diberikan langsung dari Radio Suara Maluku Cerdas pastinya bersama dengan BTKI Maluku ya. Jadi disiarkan langsung di BTKI Maluku dan juga disiarkan langsung di Radio Suara Maluku Cerdas pada program pembelajaran Huelepar Belajar. Nah, bagi sahabat cerdas semuanya, seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh Ibu Epin sendiri, Ibu Epin akan menjelaskan bagi sahabat cerdas berhubung ya sudah mau waktunya untuk SMP mendengar hasil kelulusan dan dibukanya pendaftaran bagi siswa-siswi yang mau masuk ke jenjang SMA. Nah, kalau minat untuk masuk ke sekolah kejuruan, nah ini saatnya Ibu Epin akan mempromosikan ya bagi sahabat cerdas semuanya SMK Negeri 6 Ambon. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Kak Eca. Bagi sobat cerdas semua yang ada di rumah, terutama bagi kalian yang baru beralih nantinya dari SMP menuju ke SMA. Nah, kami dari SMK Negeri 6 Ambon telah membuka pendaftaran untuk kalian yang ingin mendaftarkan diri ke jenjang pendidikan SMA atau SMK. Nah, kami di SMK 6 ini memiliki beberapa program keahlian, yaitu yang pertama program keahlian kesehatan dan keperawatan sosial. Di dalamnya ada paket keahlian keperawatan sosial, kemudian asisten keperawatan di jurusannya Ibu, kemudian teknologi laboratorium medik, dan yang keempat adalah farmasi. Itu adalah paket kalian untuk program kalian kesehatan dan keperawatan sosial. Nah, bukan hanya bergerak di bidang kesehatan, tetapi SMK juga menyediakan program keahlian yang lain, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Dalamnya adalah paket keahlian multimedia. Nah, yang biasanya kalau PKL ada siswa kita yang di sini ya, Kak Eca Ya, ya. betul sekali. Jadi kita ini ada kerjasama dengan SMK Negeri 6. Jadi biasanya siswa-siswa magang dari SMK Negeri 6 datang untuk melakukan pembelajaran juga di kantor sini. Baik, betul sekali Kak Eca. Selanjutnya ada juga program keahlian bisnis dan manajemen keuangan dengan paket keahliannya adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi di SMK 6 tidak hanya kita belajar tentang kesehatan tapi juga tentang multimedia dan akuntansinya juga ada. Jadi pilihannya tersedia beberapa. Nah, jadi yang masih baru itu farmasi. Kita membuka lagi untuk teman-teman sekalian, jangan lupa kalau pengen menjadi apoteker, asisten apoteker. Nah, jurusan farmasi di SMK Kesehatan SMK 6 Ambon juga sangat bagus sekali untuk kalian tuju. Nah, ada keperawatan sosial, kemudian saya ulangi lagi ya, keperawatan sosial, asisten keperawatan, teknologi laboratorium medik, atau biasanya lebih akrab di telinga masyarakat adalah analis kesehatan. Ya, kemudian farmasi, multimedia, dan akuntansi keuangan lembaga. Nah, jurusan-jurusan ini siswa-siswanya kita berikan praktek lapangan itu sampai 2 kali di kelas 11. Nah, itu mereka tidak hanya praktek di rumah sakit misalnya untuk yang kesehatan, tetapi praktek juga di puskesmas, kemudian seperti di Balai Tekom ini, kemudian di kantor-kantor dan dinas-dinas lain di dunia usaha dan dunia industri yang bekerja sama dengan SMK Negeri 6 Ambon. Dan satu lagi, kita biaya pendaftarannya itu free, tidak ada biaya pendaftaran. Jadi kalau mau mendaftarkan diri bisa cek ya di sini, Facebook saya juga bisa dihubungi. Di situ ada link pendaftarannya. Jadi bisa langsung daftar di situ. Jadi Bapak Ibu ataupun sobat cerdas yang ada di rumah yang mau mendaftar SMK 6 langsung bisa lihat linknya. Lupa ditampilkan di sini ya Kak Eca ya, tapi nanti bisa dicek. Bisa dibaca, Bu? Oh, bisa. Oh iya, Ya, boleh. linknya https // 2 kali bit.ly/ppdb kemudian strip SMKN 6 _Ambon. Oke, sahabat cerdas. Nah, jadi ya banyak pilihan yang SMK 6 tawarkan bagi siswa-siswi yang berminat. Minatnya untuk keperawatan bisa, untuk jurusan TIK ya Ibu, IP-nya juga Multimedia bisa. ya. Untuk linknya itu sendiri untuk pendaftaran. Jadi pendaftarannya itu secara online
online ya Ibu? Secara online bisa atau langsung datang ke sekolah juga bisa. Untuk kondisi yang sekarang diberlakukan online saja kah atau Ada dua pilihan. Oh masih Iya, masih diberlakukan masih ya. diberlakukan. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, kalau tidak langsung secara online bisa langsung ya kunjungi sekolahnya langsung di SMK Negeri 6 Ambon, Jalan Walter Monginsidi. Biasanya ada yang bingung kayak Ca di SMK Negeri 6 Ambon. Mereka sering menyangka SMA 5 atau SMA 4. Padahal di situ ada 3 sekolah. Ya. Jadi ibarat gedung, kita punya 3 tingkatan. Ya jadi lantai 1 SMA 5, lantai 2 SMA 4, kemudian lantai 3 SMK 6. Jadi lantai yang paling atas Ya. Jangan sampai lupa ya sahabat cerdas. Langsung saja bisa kunjungi sekolahnya dan sudah bisa langsung lihat ya sahabat cerdas di channel BTKI Maluku. Nah itu link yang bisa sahabat cerdas kunjungi untuk melakukan pendaftaran siswa baru di SMK Negeri 6 Ambon. Iya, betul sekali Keca. Oke, makasih banyak ya Ibu Epin yang sudah boleh datang di studio Radio Suara Maluku Cerdas dan sudah juga mempromosikan dan memberikan informasi pastinya bagi sahabat cerdas yang menginginkan untuk masuk ke sekolah kejuruan, dan salah satunya bisa masuk di SMK Negeri 6 Ambon. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya ya pastinya di hari Jumat Ibu Epin akan hadir lagi ya bagi sahabat cerdas semuanya. Jadi jangan sampai untuk lupa mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas pastinya. Dan sahabat cerdas jangan sampai lupa juga untuk kunjungi channel BTKI Maluku. Dari sini ya kami mengucapkan banyak terima kasih bagi kedua ibu terkasih, Ibu Boya dan juga Ibu Epin yang sudah hadir untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menarik ya pastinya bagi sahabat cerdas semuanya. Sama-sama Kak Eca, dan terima kasih untuk partisipasi dari sahabat cerdas di rumah yang sudah bersama-sama untuk menyaksikan pembelajaran di hari ini. Jika ada, mohon maaf satu info lagi ya Kak Eca, jika ada yang tidak dipahami tentang materinya, jika tadi mungkin terlalu cepat atau apa, bisa menghubungi saya secara pribadi langsung di WA yang sudah sobat cerdas, khususnya anak-anak asuh saya tahu. Itu sudah langsung bisa mengajukan pertanyaan, dan jangan lupa untuk menunggu linknya yang akan saya kirimkan untuk mengakses materi di hari ini. Oke, jadi walaupun menunggu hasil bisa langsung ya lihat kembali lagi di channel YouTube. Pastinya untuk hari ini kalau memang mau lihat untuk pembelajaran yang Ibu Epin berikan ya langsung kunjungi saja dan lihat untuk tanggal Jumat tanggal 22 Mei 2020 untuk pembelajaran keperawatan pastinya. Oke sahabat cerdas, itu tadi ya 2 pembelajaran yang sudah diberikan menemani sahabat cerdas semuanya dalam proses pembelajaran yang sahabat cerdas lakukan di rumah. Semoga harapan Kak Eca ya, pembelajaran-pembelajaran yang diberikan di hari ini baik dari